Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa detail dari teaser kedua One Piece Movie Red. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, langsung saja, ini adalah video pembahasan kedua setelah video sebelumnya udah dibahas beberapa detailnya. Sekarang di sini kami akan katakan dan mempunyai teori bahwa Uta alias anak Shanks merupakan musuh utama dalam movie ini. Entah Uta ini adalah final boss atau bos awal. Yang pasti ia sempat menjadi musuh utama dari kru topi jerami. Diperkuat dengan Luffy yang teriak-teriak seperti ingin membogem Uta dengan jurusnya. Lalu pertanyaannya, apa yang mendasari Uta adalah villainnya? Pertama, kami punya teori plot ceritanya, yaitu kemampuan Uta. Kita tahu dari poster hingga gestur tubuh Uta ini sepertinya penyanyi, yang artinya kemungkinan besar kekuatan Uta berasal dari suaranya. Ya, dilihat dari kalimat Jepangnya, ada tulisan suaranya akan mengubah seluruh dunia. Artinya kekuatan Uta ini bisa mempengaruhi dunia bajak laut maupun dunia One Piece nantinya. Kami pikir kekuatan Uta adalah bisa mengendalikan seseorang lewat nada yang ia nyanyikan. Berdasarkan teaser 1, di sana ada tangga nadanya. Dan teaser 2 ini muncul lagi tangga nadanya, namun berwarna gelap alias hitam, yang mungkin wujud dari kekuatan Uta. Kami pikir Uta bisa mengendalikan orang lain, contohnya seperti Beppo yang sangat fans dengan Uta, entah fans sejati atau karbitan. Namun yang aneh dan misterius adalah Bartolomeo, yang kita tahu merupakan fans berat dan sejati dari kru topi jerami. Agak aneh rasanya ia tiba-tiba fans dengan Uta, sang diva terkenal tersebut. Apakah jangan-jangan tulisan Uta pada kepala Bartolomeo itu merupakan tanda ia sedang dikendalikan? Terlihat ekspresi Bartolomeo seperti keringat dingin, tanda dikendalikan. Apakah ini juga alasan kenapa Akainu sangat marah karena anak buahnya dikendalikan? Apakah jangan-jangan Shanks merupakan korban pertama dari kekuatan Uta, sehingga Shanks dikendalikan dan menganggapnya sebagai anaknya? Padahal Uta memang bukan anaknya, dan Uta hanya perlu sosok ayah dari hidupnya. Itulah kenapa ia menangis atas kepergian Shanks, karena di sana sepertinya Shanks sudah tahu bahwa ia sudah dikendalikan dan tetap menganggap Uta sebagai anaknya. Apakah benar begitu? Apakah plotnya adalah balas dendam, di mana sejak kecil ditinggalkan, Uta tumbuh menjadi sosok yang penuh balas dendam karena ayah aslinya tak kunjung kembali. Sehingga dengan sosok yang dikenal sebagai diva, ia menaikkan reputasinya sehingga bisa mengendalikan orang-orang dan bisa bertemu dengan bajak laut Akagami lagi. Ini sama juga plotnya dengan One Piece Gold, yaitu Tesoro yang mempunyai pulau sendiri dan bisa memanggil beberapa bajak laut terkenal di pulaunya karena kasino terbesarnya. Ya, 11-12 lah. Bedanya Uta menggunakan konser untuk memanggil para bajak laut tersebut, termaksud kru topi jerami nanti yang datang ke konsernya. Nah, sebelum penutup, kami juga curiga dengan satu orang ini yang merupakan karakter baru dan wajahnya cukup aneh. Apakah jangan-jangan dia adalah final bosnya? Atau kaki tangan Uta? Ataukah dia manajernya? Ataukah dialah orang di balik Uta yang menjadi jahat? Ya, ini semua masih misteri sebelum movie-nya ditayangkan. Maka dari itu, ini disebut teori saja. Intinya adalah Shanks tak memiliki anak, tapi entah kenapa Shanks menganggap Uta sebagai putrinya. Walaupun rata-rata movie One Piece itu non-canon, alias tidak masuk dalam cerita, aneh rasanya Shanks mempunyai darah keturunan di movie-nya. Mungkin sejauh ini yang bisa diterima adalah movie Strong World, yaitu Shinky yang sempat masuk canon lewat One Piece Volume 0. Selebihnya semua movie One Piece adalah non-canon, karena kalaupun asli ini pasti akan menggemparkan dunia, di mana bajak laut Akagami alias rambut merah punya anak, karena dialah seorang Yonko alias penguasa bagian dari dunia baru. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.